Perkenalkan, nama saya Kiki Salma dengan NIM 12540100153, jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dilakukan Salahuddin. Langkah yang pertama adalah melancarkan jihad terhadap tentara-tentara di Palestina, di mana fokus utamanya untuk menaklukkan Yerusalem pada tahun 1187 Masehi. Langkah yang keduanya adalah menyatukan tentara Turki, Kurdi, dan Arab di jalan yang sama. Nah, di langkah ini Salahuddin berfokus pada strategi penyatuan ideologis dan politik demi satu tujuan bersama, yaitu jihad untuk membebaskan Yerusalem. Lalu pada tahun 1174, Salahuddin merebut kerajaan Damaskus, kemudian merebut kerajaan Aleppo pada tahun 1185 dan kerajaan Mosul pada tahun 1186 Masehi. Setelah kubu kekuasaan Salahuddin dan mengambil alih Yerusalem dari tangan tentara, akhirnya Yerusalem menjadi Muslim setelah 80 tahun. Lalu di sini ada perjuangan setelah Salahuddin. Perjuangan Salahuddin yang pertama adalah mengeluarkan kaum Salib dari Baitul Maqdis dan mengembalikan pada penyatuan umat Islam. Di perjuangan ini, Salahuddin sudah menghabiskan tenaganya dan mengganggu kesehatannya. Akhirnya beliau meninggal dunia dan dimakamkan di Damaskus pada tahun 1193 Masehi. Setelah meninggalnya Salahuddin, Ayyubiyah melanjutkan pemerintahan Mesir dan pemerintahan Syria sampai pada tahun 1260 Masehi. Dan di perjuangan ini, keluarga Ayyubiyah membagi imperiumnya menjadi sejumlah kerajaan kecil, di antaranya kerajaan Mesir, Damaskus, Aleppo, dan kerajaan Mosul. Lalu di sini ada kemunduran dinasti Ayyubiyah. Kemunduran dinasti Ayyubiyah bukanlah peristiwa tunggal, melainkan proses bertahap yang disebabkan oleh faktor internal, yaitu perpecahan keluarga, dan eksternal, yaitu ancaman baru. Pada tahun 1250, keluarga Ayyubiyah diruntuhkan oleh sebuah pemberontakan oleh salah satu resimen budak, yang dimana keruntuhan ini terjadi di dua wilayah barat dan wilayah Syria. Wilayah barat, Ayyubiyah berakhir oleh serangan makhluk, sedangkan wilayah Syria, Ayyubiyah dihancurkan oleh serangan Mongol. Jadi, berakhirnya riwayat Ayyubiyah oleh dinasti makhluk, dinasti yang mampu mempertahankan pusat kekuasaan dan serangan dari bangsa Mongol. Lalu di sini ada dampak perang salib. Dampak perang salib terhadap peradaban umat Islam. Akibat perang salib ini, umat Islam meskipun umat Islam berhasil mempertahankan daerah dasarnya, tetapi kerugian yang mereka derita banyak sekali karena peperangan ini terjadi di wilayah Islam. Kerugian-kerugiannya diantaranya kekuatan politik umat Islam menjadi lemah dan kerugian ekonomi. Sedangkan kekalahan Kristen Eropa dalam perang salib, mereka mendapat hikmah yang tidak ternilai harganya karena mereka dapat berkenalan dengan kebudayaan dan peradaban umat Islam yang sudah maju. Lalu dalam bidang militer, dunia barat menemukan persenjataan dan teknik peperangan yang belum pernah mereka temui sebelumnya, seperti penggunaan bahan-bahan peledak dan teknik melatih burung merpati untuk kepentingan informasi militer. Lalu dalam bidang perindustrian, mereka menemukan kain tenun dan peralatan dunia Islam seperti kain muslim, satin, dan namas. Dan mereka membawa itu semua ke negerinya, dan mereka juga menemukan seperti parfum, kemenyan, dan getah Arab. Lalu dalam bidang sistem pertanian yang sama sekali baru di dunia barat, mereka menemukan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang beraneka ragam di timur Islam. Kemudian hubungan perniagaan mengakibatkan mereka menggunakan mata uang sebagai alat tukar barang yang sebelumnya mereka menggunakan sistem barter. Jadi, sikap dan kepribadian umat Islam di timur pada waktu itu sudah memberikan pengaruh positif
terhadap nilai-nilai kemanusiaan di Eropa yang sebelumnya tidak mendapat perhatian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.